Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar ibu-ibu semua yang pada malam hari ini sempat bergabung? Pada kesempatan ini kita akan mulai mengadakan kegiatan in-house training, yang mana ini adalah salah satu program pengimbasan dari program sekolah penggerak yang kita ikuti. Baiklah, untuk sebagai narasumber pertama, kami dari kelompok 1, itu yang pertama itu saya sendiri Waryusiati, kemudian Ibu Resti Ningsih dari Tangerang, kemudian Ibu Devi Damayanti. Baiklah, untuk kegiatan pada malam hari ini, silakan Bu Resti Ningsih mungkin yang akan menyampaikan materinya pada kegiatan hari ini. Beliau adalah dari SD Mutiara Hati. Mutiara Hati, ya. Silakan Ibu Resti diaturi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat, semangat ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Supaya semangat, saya punya ice breaking untuk teman-teman supaya suasana pembelajaran pelatihan ini menyenangkan dan teman-teman siap mengikuti pelatihan kami kali ini. Izin share screen ya. Oke. Saya belum buka. Sebentar ya. Sebentar, mohon maaf, mohon izin dulu. Oke. Oke, iya. Nah, ini sudah terlihat ice breaking dari saya untuk menghangatkan suasana pelatihan kita hari ini. Sudah terlihatkah di layar? Sudah siap. Oke, baik. Ice breaking. Nah, cara bermainnya adalah yang ini sambung kata ya. Tapi mungkin yang lebih baik yang ini saja dulu ya. Oke. Yang ini sebentar. Temukan 10 perbedaan ya. Saya akan menayangkan gambar. Nanti Bapak dan Ibu silahkan mencari 10 perbedaan dari kedua gambar yang saya tayangkan ya. Siap ya? Temukan 10 perbedaan. Oke, ada yang mau mulai? Silahkan. Adakah yang berbeda dari kedua gambar ini? Apa saja perbedaannya? Ingat ada 10. 10 ya? Sebentar, kalau 10 saya lihat dulu dong, kalau 10. Iya. 10. Bu Devi, Bu Wari silahkan. Iya. Ada Boleh saya dulu Bu Resti 2. kali ya? Bu Wari silahkan. Tes. Ya, saya coba akan lihat di situ kayaknya kalau di tampilan yang sebelah kanan itu ada susu, tapi di sana yogurt. Oke, Itu berbeda ya. Yang kedua yang di sana juga itu warna yang di sebelah kanan itu apelnya warna merah, yang di sana warnanya apel hijau. Oke, ya, barangkali 2 ya. Kemudian donat yang dimiliki oleh yang di sebelah sini 2, yang di sebelah kirinya ini ada 3. Itu 3 ya. Donat. Kemudian Coba donat ya, donatnya ada yang 3, ada yang 2. Kemudian berbeda juga ya warnanya. Kemudian juga ya. di sini ada apa itu ya? Permen. Cupcake ya. Okay. Ya puding itu ya. Nah, yang di sebelah sini tidak ada. Oke, 4. 4. Kemudian di roti ya, roti coklat itu. Di coklat. Di roti coklat itu kayaknya kalau yang di sini itu lebih banyak ya. Sama ya. Oh, saya nggak salah ya. Nah, kemudian ada lagi itu. Satu lagi ya. Di depan susu. Susu. Di depan susu ya. Ya, di sini nih. Di sini ini. Nah, itu kayaknya di sini ada, yang di sini nggak ada tuh. Oke, di sini ada apa nih?
Ya, ini apa ini saya nggak tahu namanya. Yang ini di sini ada, di sini juga nggak Oke, ada. 5. Next, Bu Wari. Bu Wari. Oke. Devi, 5 lagi. Silakan dilanjut sama yang lain kali ya. Bu Devi. Ya, 5 kalau lagi. ini lagi di sebelahnya permennya, permen ya Bu, ini yang Ya, warna permen, hijau. betul. Ya, sebelahnya 1, sebelahnya 2 ya. Ya, 6. Oke. Lalu, aduh saya nih nggak kelihatan gambar, gimana Bu? Naikin gambar kita 3, lindung gambarnya. Dengan ini Bu, maaf ya, kan ada katanya continue dengan live meeting nih, pencet yang mana saya Bu, makanya ketutup. Di sini ketutup oleh saya. Gini. Enggak, ada tulisan this meeting apa is being recorded apa nih, nggak paham bahasa Inggris. Pencet yang mana Bu? Continue kah atau live meeting ya tuh? Live meeting berarti meninggalkan ruangan. Oh berarti continue ya? Continue, Aduh, nggak bisa ya. Ya, nah bisa hilang ya. Nah, Oke, gambar. apa? 6. Ketutup gambar sebelahnya punya aku Bu, oleh gambar kita 3, gimana mindahnya? Oke, baiklah, baru ketemu 6 ya, Bapak dan Ibu semua. Oke, itulah ice breaking untuk kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan ice breaking berikutnya. Baik, kita mulai saja pelatihan hari ini. Saya share screen. Yang ini sebentar, karena saya ada di sini juga. Oh sorry, di sini. Nah ini ya, sudah terlihatkah? Saya nggak pakai kontrol. Iya, kelihatan Bu. Lihat ya. Oke, baik. Oke. Hari ini kita akan, maaf sebentar. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Oke, sebelum kita bahas tujuan pembelajaran lebih lanjut, saya ingin tahu lebih dulu bagaimana pendapat ibu-ibu semua tentang tujuan pembelajaran. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Silakan, boleh raise hand. Ya, betul. Merumuskan tujuan pembelajaran. Oh ya, silakan Bu Ari. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang memang kita buat untuk merancang pembelajaran. Apa sih maksudnya gini ya? Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari dalam konteks materi yang kita sampaikan itu, supaya pada saat di akhir pembelajaran kita tahu capaian dari hasil yang kita pelajari tersebut. Barangkali itu, Bu Resti. Oke, baik. Merumuskan tujuan pembelajaran berarti kita tahu bagaimana nanti mencapai capaian pembelajaran. Tujuan ya, dari apa materi yang kita sampaikan, barangkali itu. Ya, baik. Oke, saya izin bacakan latar belakang kegiatan hari ini. Kita kupas dulu bagaimana program sekolah penggerak ya. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak juga merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya ya. Jadi program sekolah penggerak ini nantinya akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh Indonesia untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju. Gitu ya. Oke, nah ini tujuan pelatihan kita hari ini. Boleh dibacakan Bu Devi, silakan. Iya, tujuannya 1. Peserta mampu mengidentifikasi capaian pembelajaran sesuai fase pada kelas yang diampunya. 2. Peserta mampu merumuskan tujuan pembelajaran dari CP muatan pembelajaran sesuai fase dengan memenuhi 3 aspek tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu menyusun alur tujuan pembelajaran secara kronologis sesuai dengan prinsip penyusunan ATP. Oke, terima kasih Bu Devi. Baik, ini adalah alur kegiatan pelatihan kita hari ini. Yang pertama,
para peserta akan kami ajak untuk brainstorm ya, curah gagasan. Kemudian nanti kita akan simak sama-sama tayangan slide tentang CP dan ATP. Kemudian kita akan diskusi dan presentasi, dan yang terakhir akan ada penguatan dan refleksi. Baik, ini adalah arti tujuan pembelajaran. Saya izin bacakan ya. Apa itu tujuan pembelajaran? Seperti sebelumnya kita ketahui, tujuan pembelajaran itu harus memenuhi ABCD, bukan? Audience, behavior, competence, dan degree. Nah, sekarang di kurikulum 13 kita mengenal tujuan pembelajaran dengan 3 aspek yang berbeda. Apa saja aspeknya? Nah, nanti kita akan bahas. Namun, apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran seperti kita ketahui adalah mencakup 3 aspek kompetensi atau domain, diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya, yang nantinya akan kita susun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahap kognitif saja ya, seperti yang kita ketahui di taksonomi Bloom, tapi juga harus mencakup ranah perilaku ya, dan kecakapan hidup atau life skill. Harus mencakup keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, serta yang ini nih ya, yang khasnya sekolah penggerak adalah memenuhi profil pelajar Pancasila. Betul ya. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung konsep tujuan pembelajaran di kurikulum 13 itu harus mencakup 3 aspek. Ya. Oke, supaya hafal kita pakai tepuk deh ya. Tepuk 3 aspek tujuan pembelajaran. Kompetensi, konten, variasi. Oke, kita tepuk ya. Gitu ya. Variasi gitu ya. Variasi supaya lebih apa? Tepuk konsep, tepuk 3 aspek tujuan pembelajaran. Kompetensi, konten, variasi. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama, konsep tujuan pembelajaran harus memenuhi aspek yang pertama, yaitu apa? Kompetensi. Kompetensi. Ya, kompetensi. Silakan dibaca Bu Devi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh, nggak kelihatan, diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret, menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, itu. Oke, nah ini adalah kompetensi ya. Kompetensi ini nantinya kita menggunakan KKO atau kata kerja operasional, mengacu kepada taksonomi Bloom yang direvisi ya, Nah, apa sih contoh kata kerja operasional? Coba boleh sebutkan Bu Ari, Bu Devi. Menyebutkan. Ya. Kemudian menceritakan. Ya, kemudian ada lagi memahami barangkali ya. Memahami termasuk KKO nggak? Memahami apakah termasuk KKO? Lebih umum ya. Ya. Menjelaskan. Mendeskripsikan ya itu. Oke. Nah, itu semua adalah KKO. Jadi ciri-ciri KKO itu harus spesifik dan terukur. Kalau tadi memahami, mengenal, betul itu masih umum ya, dan tidak bisa kita ukur. KKO cirinya harus spesifik dan terukur. Jadi nanti Bapak dan Ibu peserta harus pandai-pandai memilih KKO yang tepat ya. Oke. Nah contoh nanti akan contohnya ini. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Apa KKO-nya? Menyajikan. Oke, seperti itu ya. Nah, menyajikan itu adalah kompetensi ya. Oke. Ya, yang kedua tadi apa? Tadi kita sudah tepuk.
Kontennya, Konten. Oke. Apa itu konten? Silakan Bu Ari dibaca. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di dalam unit pembelajaran? Oh, ini barangkali contohnya ya Bu Resti yang bawa. Oke, betul. Ya. Tadi yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten. Mungkin konten ini kalau di kurikulum 13 sama dengan materi ajar gitu ya. Apa sih yang mau dipelajari siswa kita? Apa sih yang mau kita diskusikan bersama dengan siswa-siswa kita? Nah, contoh di sini adalah yang atas dulu ya. Nah, yang atas kan nanti di sebelumnya ada peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, yang jadi konten yang mana nih? Konten ya Bu Resi ya? Ya, kontennya. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi ya kalian. Oke, ya. Jadi seperti itu. Kalau yang menyajikan ini kompetensi, yang perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor konten. Ya. Oke, ini ya di sini sudah. Oke, yang terakhir apa ya? Variasi. Nah, yang variasi ini agak harus lebih kreatif ya nanti memilihnya. Variasi. Silakan Bu Devi dibaca. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Oke, baik ya. Saya ulas sedikit ya. Apa itu variasi? Jadi di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran harus ada aspek variasi. Aspek variasi ini harus mencakup keterampilan berpikir siswa kita ya, yang taksonomi belum tadi. Namun ini berpikir lebih ke arah tingkat tinggi ya. Hots-nya harus dapat. Bagaimana mereka menganalisis, menciptakan dan sebagainya. Bagaimana juga mereka akhirnya dibangun keterampilan abad 21-nya. Berpikir kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratifnya itu harus tergambar di tujuan pembelajaran kita ya. Sehingga nantinya tujuan pembelajaran kita ini kaya, tidak hanya kompetensi, konten, namun juga ada variasi. Tuh ya, teman-teman semua. Oke, nah apa sih contohnya kata atau kalimat atau frasa yang mewakili variasi? Kita bisa lihat di sini. Menganalisa hubungan antar kegiatan manusia, perubahan alam, dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Nah, di mana untuk menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan peserta untuk mengetahui. Nah, menganalisa tadi kan ada contoh sebelumnya ya. Nah, di sini sebentar. Contohnya menganalisa hubungan antar kegiatan manusia dengan perubahan alam dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Menganalisa, menarik kesimpulan, ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di mana sebelum mereka menarik kesimpulan, mereka harus bisa dulu menganalisa hubungan, mengetahui, memahami, dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan variasi. Nanti kita akan lihat di bahan bacaan bagaimana contoh-contoh variasi yang bisa kita gunakan di pembelajaran, gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan juga bagaimana 3 aspek ini termuat dalam tujuan pembelajaran. Jadi yang kuning ini adalah kompetensi ya, yang biru ini adalah konten, dan yang hijau ini variasi. Contoh nih, peserta didik dapat menjelaskan hukum Newton. Berarti menjelaskan apa? Kompetensi. Hukum Newtonnya? Kontennya. Menggunakan ya, variasi. Ya, menggunakan kata-kata sendiri. Apa? Variasi itu termasuk variasi ya. Kenapa disebut variasi ya? Ada yang tahu kenapa menggunakan kata-kata sendiri disebut variasi? Seperti apa yang dijelaskan sama Bu Resi tadi,
bahwa di situ harus menjelaskan juga atau ada hubungannya kaitannya dengan si konten tadi gitu. Jadi lebih menekankan supaya kita bisa dapat apa makna dari materi yang kita sampaikan tadi. Misalnya seperti hukum Newton, itu kita kan diminta di situ kalau lihat dari contoh itu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri. Menggunakan kata-kata sendiri itu termasuk ke dalam variasi. Artinya bagaimana kita menggali hukum Newton itu tapi mengungkapkan dalam bahasa kita sendiri. Itu termasuk variasi di dalam pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu. Biasanya guru meminta siswa untuk menjawab sesuai dengan teks di buku, betul? Biasanya. Sekarang kita harus berbeda. Biarkan siswa kita menjawab dengan kalimatnya sendiri. Berkembang. Karena itu adalah keterampilan abad 21 untuk mereka, untuk bisa apa? Untuk bisa apa? Merdeka apa? Supaya dia bisa nanti berinteraksi di dunia menghadapi tantangan ke depan gitu. Dia harus punya keterampilan. Makanya jangan keterampilan berbicara sesuai buku, tapi bagaimana dia mengembangkan ide, pendapat sesuai dengan kata-kata yang dia pilih sendiri. Sehingga kita membangun keterampilan apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis, apalagi? Kemudian selain berpikir kritis, apa ya? Dia mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Berarti ada proses berpikir, ada proses mengeksplor. Kalau dengan keterampilan tingkat abad 21 itu namanya selain berpikir kritis, apalagi? Ya berpikir tingkat tinggi kali ya. Kita berbicara seperti ini karena kita ada kemampuan komunikasi. Itu arahnya ya, komunikasi. Betul. Kenapa variasi ini menggunakan kata-kata sendiri disebut variasi? Karena salah satu tadi variasi itu adalah membangun keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 kan ada komunikasi. Nah, ini adalah komunikasi gitu, ya. Oke, yang kedua kita lihat lagi, merancang apa? Kompetensi. Solusi? Variasi. Nah, kenapa disebut solusi itu variasi? Merancang solusi. Ingat, variasi itu bisa HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi, bisa juga keterampilan abad 21, bisa juga nanti profil pelajar Pancasila. Kenapa solusi disebut variasi? Karena begini, boleh ya Bu Resti, saya yang jawab ya. Iya. Bu Depi nggak apa-apa ya Bu Depi? Iya, sip. Solusi itu artinya dari tujuan pembelajaran yang dibuat itu kan merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Artinya bagaimana kita mengeksplor diri kita untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan gitu loh. Jadi itu termasuk salah satu variasi di dalam kegiatan pembelajaran kita nantinya. Jadi anak-anak mungkin akan bisa, kalau ada permasalahan seperti ini dia sudah bisa memikirkan bagaimana solusi jalan keluarnya. Itu tujuannya. Jadi makanya dia disebut dengan variasi. Ya, betul. Karena itu adalah salah satu life skill. Life skill, ya betul. Ya, kecakapan hidup. Sebagai makhluk sosial, nanti ketika dia terjun ke masyarakat, dia harus punya keterampilan memecahkan solusi. Oke, gitu ya. Sudah paham ya? Baik, sekarang kita akan diskusi kelompok. Teman-teman saya bagi menjadi kelompok. Nah, dalam kelompok silahkan nanti kami bagikan bahan bacaan berupa capaian pembelajaran. Silahkan dipilih capaian pembelajaran di muatan pembelajaran tertentu ya untuk fasenya. Kebetulan di sini ada kelas 1 dan kelas 4, jadi fase A dan fase C ya. C ya. Fase C, kemudian fase B ya. 4, 5, 6. Fase C 5, 6. Fase B ya, fase B. Fase B ya, fase A dengan fase B. Fase A dan fase B. Kemudian pilih elemennya apa. Setelah itu, di dalam kelompok silahkan rumuskan tujuan pembelajaran. Ingat, harus mencapai 3 aspek, kompetensi, konten, dan variasi. Dan yang terakhir, para peserta, para kelompok semua harus mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Bisa. Siap. Oke, silakan waktunya presentasi. Waktunya diskusi. Oke, baik. Semuanya tadi sudah presentasi ya.
Terima kasih kepada kelompok Bu Wari dan kelompok Bu Devi. Terima kasih juga tanggapan teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimak penguatan dan refleksi. Oke, izin saya bacakan. Tujuan pembelajaran harus mencakup 3 domain. Apa saja domainnya? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, selain itu, tujuan pembelajaran juga harus menggambarkan profil pelajar Pancasila. Oke. Selain profil pelajar Pancasila juga harus mengembangkan berpikir tingkat tinggi dan tadi satu lagi membangun life skill. Dan akhir, tujuan pembelajaran harus menggunakan KKO atau dari taksonomi Bloom yang sudah direferensi. Nah, sekarang silahkan teman-teman, saya minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dipahami, dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Silahkan. Siapa? Raise hand, please. Apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dipahami, dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Oke, silahkan Bu Wari. Baiklah, menurut pendapat kita bahwa selama proses pembelajaran ini yang kami dapatkan itu yang pertama menyangkut bagaimana cara menyusun, definisi dulu ya, pengertian daripada tujuan pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya bagaimana menyusun tujuan pembelajaran menyangkut 3 aspek tadi, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya yang digabungkan. Kemudian harus ada termasuk dalam apa tadi saya lupa itu, kaitannya dengan kompetensi, kemudian konten dan variasi. Artinya ketika menyusun itu harus ada aspeknya, artinya harus ada aspek itu ya, ada ketiga aspek itu. Kemudian selanjutnya kita mampu menggali terhadap anak didik kita itu bagaimana cara berpikir abad 21 itu ya, kemudian juga mengenai life skill. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan Bu Resti untuk refleksi hari ini. Harapan kita ke depan kami bisa memahami semua materi yang Ibu sampaikan hingga bisa kami menerapkannya nanti di tempat kita masing-masing. Terima kasih Bu Resti. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bu Wari. Katakan hebat ja. Hebat ja. Bujur. Iya, bujur. Kita jadi dapat dapat kosakata baru ya, bujur. Oke, baik teman-teman semua, para peserta IHT hari ini terima kasih sudah bergabung bersama kami di pelatihan in-house training dengan materi merumuskan tujuan pembelajaran. Insya Allah nanti hal-hal yang belum diketahui lebih lanjut dan ingin diperdalam lagi boleh tuliskan di post-it atau di note yang nanti bisa dikirimkan ke kami melalui email atau Google Drive. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan kita kembalikan lagi kepada pembawa acara Bu Wari. Silahkan. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk Bu Resti. Oke ya, terima kasih Bu Resti atas penyampaiannya pada hari ini ya, cukup membangkitkan semangat kita ya Bu Devi, jadi lebih paham bagaimana cara merumuskan tujuan. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya ketika kita di lapangan, bagaimana kita menyusun materi pembelajaran untuk menyiapkan untuk siswa itu benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Resti. Terima kasih Bu Resti. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.